Halo, jumpa lagi bersama saya. Belum lama ini publik Indonesia heboh dengan wayang yang berawal dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Dalam pernyataannya itu, eh, pokok permasalahan dari pernyataan Ustadz Khalid ini adalah sebaiknya wayang dimusnahkan. Sontak saja pernyataan ini menimbulkan reaksi pro dan kontra, ya. Namun harus disadari bahwa banyak yang menyerang Ustadz Khalid, tetapi tak sedikit pula yang membelanya, ya. Salah satu orang yang menyerang Ustadz Khalid ini adalah Cak Nun. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji polemik wayang antara Khalid Basalamah dan Cak Nun. Di sini kami tidak mau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Terlebih dahulu kita melihat logika Khalid Basalamah dari atas pernyataannya tentang wayang tersebut. Bagi Khalid, Muslim harus menjadikan Islam sebagai tradisi, bukan sebaliknya, ya. Karena kalau sebaliknya, maka akan ada begitu banyak jenis Islam. Padahal bagi dia Islam itu hanya satu, ya. Jadi itu, seorang Muslim harus menjadikan Islam sebagai tradisi, bukan sebaliknya. Nah, yang tidak sesuai dengan Islam yaitu harus dimusnahkan. Itu katanya, ya. Jadi sesuatu yang tidak, tradisi yang tidak sesuai dengan Islam harus dimusnahkan. Wayang itu bukan tradisi Islam. Bahkan bisa dikatakan tidak sesuai dengan Islam. Oleh karena itu, wayang harus dimusnahkan. Nah, demikianlah logika Ustadz Khalid Basalamah. Tentu pernyataannya ini sangat menyinggung, sangat melukai hati orang Jawa yang sudah terbiasa, yang sangat menghormati wayang. Nah, kita berusaha untuk menggali dasar dari pernyataan Ustadz Khalid tadi, ya. Yang pertama, dia mengatakan yang tak sesuai dengan Islam itu harus dimusnahkan. Kira-kira ada nggak dasarnya? Tentu bisa dikatakan pernyataan ini itu merunut pada peristiwa Muhammad, ya, memerintahkan para pengikutnya untuk memusnahkan patung-patung yang ada di Ka'bah ketika mereka memasuki Mekah, ya. Karena bisa dikatakan patung-patung itu tidak sesuai dengan tradisi Islam, ya. Patung-patung itu bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu harus dimusnahkan. Itu perintah Muhammad. Karena Muhammad itu adalah teladan yang sempurna, yang harus dicontoh, yang harus diikuti. Maka perintah tersebut menjadi perintah bagi umat Islam. Nah, itu. Yang kedua, wayang itu dilarang dalam Islam. Wayang itu tidak sesuai dengan tradisi Islam. Menjadi pertanyaannya, kenapa wayang itu dilarang? Wayang dari satu sisi itu dapat dilihat sebagai gabungan antara patung dan gambar, ya. Sementara patung dan gambar dalam Islam itu dilarang. Apakah ada dasarnya? Ada. Larangan atas patung dan gambar itu dapat ditemui dalam hadis Muslim buku ke-24 nomor ini, dan ini, ya. Jadi ada sekian nomor yang menegaskan patung dan gambar itu dilarang. Oleh karena itulah wayang, karena di satu sisi merupakan gabungan patung dengan gambar, maka dia dilarang dalam Islam. Sekarang kita akan melihat logika Cak Nun. Dapat saya katakan bahwa alur pemikiran dari Cak Nun itu loncat-loncat, tidak runut, ya. Bisa dikatakan ngalur ngidul.
sehingga kita kesulitan untuk mencari benang merahnya. Tetapi kita berusaha untuk coba mencari ya benang merah tersebut. Kira-kira logika Cak Nun itu seperti ini. Tuhan menciptakan aku sebagai orang Jawa. Sebagai Muslim, Tuhan mencintai aku sebagai orang Jawa. Ya. Nah, wayang adalah tradisi Jawa yang sudah ada jauh sebelum Islam ada. Karena Tuhan mencintai aku sebagai orang Jawa, Dia juga mencintai wayang. Dengan demikian, dengan dasar logika ini, Cak Nun mau mengatakan wayang tidak bertentangan dengan Islam. Kurang lebih seperti itu, ya, logika Cak Nun. Nah, harus kita katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Cak Nun itu, logikanya itu merupakan pendapat pribadinya, ya, yang sama sekali tidak ada dasar agama. Ya. Pendapat pribadi jelas bukan ajaran agama. Ya. Memang dalam argumentasinya itu Cak Nun mengutip ayat Al-Quran surah ke-16 ayat 93, ya. Di situ dikatakan bahwa Allah itu jika Allah menghendaki, Dia menjadikan kamu satu umat, ya. Akan tetapi dasar Quran yang dipakai oleh Cak Nun ini itu sangat lemah, ya. Karena apa? Karena dia mengutip tidak utuh, ya. Tidak utuh. Apa yang dikutip oleh Cak Nun itu masih koma, belum titik, karena masih ada kelanjutannya. Kelanjutannya tuh tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Itu kelemahan argumentasi dari Cak Nun itu, ya. Kita bisa bertanya, satu umat ini itu mau merujuk kepada agama atau suku? Gitu. Kalau kita membaca kitab suci, jelas Allah hanya menghendaki Islam dan menyesatkan agama yang lain, sehingga Allah memerintahkan untuk memusnahkan orang kafir sampai ke akar-akarnya, supaya hanya ada Islam. Ya, bukan tidak mustahil, suku juga demikian. Ya, memang Dia menjadikan kamu satu umat. Ya. Tapi Dia menyesatkan suku lain dan memberi petunjuk kepada suku yang Dia kehendaki, yaitu suku Arab. Itu bisa jadi, ya kan? Itu tafsirannya. Nah, jadi kelemahan argumentasi Cak Nun itu dapat kita lihat dari perbandingan berikut ini, ya. Ada satu suku tertentu punya tradisi makan babi. Bila orang dari suku itu masuk Islam, apakah babi lantas halal? Ya kan jelas tidak. Babi tetap haram. Karena apa babi haram? Ya karena bertentangan dengan tradisi Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. Loh, tradisi makan babi itu sudah ada jauh sebelum Islam ada. Tetap babi itu harus dimusnahkan. Ya kurang lebih sama seperti logikanya Ustadz Khalid Basalamah. Nah, kita sampai akhir pada catatan akhir, ya, terhadap polemik antara Cak Nun dengan Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang, ya. Kalau kita merunut peristiwa-peristiwa serupa, kita dapat melihat bahwa ketika ada masalah tausiah, biasanya yang disalahkan itu orang, penceramah, atau kelompok. Dan kelompok yang biasa diserang itu adalah Wahabi. Itu. Padahal
sebagaimana yang kita ketahui, dalam tausiah orang menyampaikan ceramah berdasarkan ajaran agama. Ya. Mereka istilah yang disampaikan oleh Ustadz Somad itu, dia hanya membawa risalah Nabi dan risalah Allah. Dia hanya menyampaikan ajaran Allah, ajaran Nabi. Tetapi seringkali ketika menemukan permasalahan terhadap isi ceramah tersebut, yang disalahkan adalah orangnya atau selalu dikaitkan dengan aliran Wahabi. Itu. Sementara dasar ceramah mereka itu adalah agama, entah itu Al-Quran atau hadis. Sementara orang yang protes, orang yang marah lebih didasarkan pada pendapat pribadi. Itu. Nah, kita bisa ambil contoh perbandingan tentang kecelakaan mobil. Ya. Nah, sopirnya oke, punya pengalaman, ya, dalam kondisi fit, tidak berada dalam ketergantungan obat, bukan peminum, bukan pemabuk. Hanya yang masalahnya itu adalah mobilnya yang tidak oke. Akan tetapi ketika sopir mau berangkat, dia mendapat laporan dari teknisi bahwa mobil layak jalan. Dia percaya saja. Dia bawa penumpang jalan. Tiba-tiba, blank. Ban pecah. Ketika dia injak rem, ternyata remnya blong. Akhirnya memakan korban yang sangat banyak. Nah, pantaskah sopir yang salah? Padahal sopir sudah benar. Yang salah adalah mobilnya. Nah, sama halnya dengan hal ini. Ya, maka kita harus mengatakan bahwa ada yang salah dengan ajaran Islam. Ya, jadi bukan Ustadz Basalamanya. Cak Nun juga tidak salah, argumentasinya benar. Itu. Maka yang harus dilihat ajaran Islamnya. Demikianlah kajian atas polemik tentang wayang antara Cak Nun dengan Ustadz Khalid Basalamah. Sekian dan terima kasih.